Elvis Aaron Presley adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika. Presley lahir pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi, sebagai putra dari pasangan Gladys Love dan Vernon Elvis Presley. Jesse Garon Presley, saudara kembar identiknya, mengalami lahir mati pada 35 menit sebelum kelahirannya. Presley menjadi dekat dengan orang tuanya, dan secara khusus menjalin hubungan dekat dengan ibunya. Vernon ayah Presley berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya demi ambisi kecil. Keluarganya sering meminta pertolongan berupa bantuan pangan dari para tetangganya dan pemerintah. Pada 1938, mereka kehilangan rumah mereka setelah Vernon dikenai dakwaan penyelipan cek yang ditulis oleh tuan tanah. Ia ditahan selama 8 bulan. Gladys dan Elvis pindah ke kerabat-kerabatnya. Pada September 1941, Presley masuk kelas 1 di East Tupelo Consolidated. Ia ikut sebuah kontes menyanyi setelah dibujuk gurunya dengan membawakan lagu country Red Foley pada doa pagi. Beberapa bulan kemudian, Presley diberikan gitar pertamanya pada hari ulang tahunnya. Ia meraih pelajaran gitar dasar dari 2 pamannya dan seorang pastor baru di gereja keluarganya. Presley menyatakan, "Aku ambil gitar tersebut dan aku menonton orang-orang, dan aku belajar untuk memainkan sedikit irama. Namun, aku tak pernah bernyanyi di publik. Aku sangat malu terhadapnya." Memasuki sebuah sekolah baru, Milam, untuk kelas 6 pada September 1946, Presley dianggap penyendiri. Pada tahun berikutnya, ia mulai mengirim gitarnya ke sebuah basis harian. Ia bermain dan menyanyi pada waktu makan siang, dan seringkali disebut sebagai seorang anak tempat sampah yang memainkan musik hillbilly. Pada masa SMP-nya, Presley mulai beranjak melebihi teman-teman sekelasnya. Kebanyakan karena penampilannya ia memanjangkan jambangnya dan memberikan gaya pada rambutnya dengan minyak mawar dan vaselin. Pada masa SMA-nya, ia berniat tampil di luar Lauderdale Courts. Ia berkompetisi dalam acara Humes Annual Minstrel sambil menyanyi dan memainkan gitar. Presley menyatakan bahwa penampilan tersebut meningkatkan reputasinya. "Aku tak populer di sekolah, aku gagal bermusik, dan saat mereka memasukkanku ke acara bakat ini, saat aku tampil di atas panggung aku mendengar orang-orang berkerumun dan bersemarak. Hal ini mengangkat tentang bagaimana aku menjadi populer." Presley, yang tak pernah meraih pelatihan musik formal atau belajar membaca musik, belajar dan bermain memakai telinganya. Ia juga mendatangi toko-toko rekaman dan menyimaki rekamannya. Ia memahami semua lagu dan ia mencintai rekaman-rekaman dari para penyanyi country lainnya seperti Roy Acuff, Ernest Tubb, Ted Davan, Jimmie Rodgers, Jimmy Davis. Salah satu penampil favoritnya adalah sebuah pengaruh signifikan pada gaya menyanyi baladnya. Pada Agustus 1953, Presley mendatangi kantor Sun Records. Ia dibayar selama beberapa menit di studio tersebut untuk merekam My Happiness dan Touch When Your Heart Touches Begin. Ia kemudian mengklaim bahwa rekaman tersebut ditujukan sebagai hadiah untuk ibunya. Setelah ia rekaman, bos Sun Sam Phillips meminta agar memberitahukannya nama pemuda tersebut. Ia berkomentar, "Penyanyi balad yang bagus." Pada Januari 1954, Presley rekaman kedua di Sun Records, I Will Never Stand in Your Way, dan It Wouldn't Be the Same Without You, namun tak membuahkan hasil. Ia gagal pada audisi untuk kuartet vokal lokal, Songfellows. Ia menjelaskan kepada ayahnya, "Mereka bilang aku tak bisa bernyanyi." Paar lagu Jim Hamill kemudian mengklaim bahwa ia menjadi lengah karena ia tak mendemonstrasikan sebuah pendengaran untuk harmoni pada waktu itu.
Pada bulan April, Presley mulai berkarya untuk perusahaan Crown Electric sebagai sopir truk. Temannya Ronnie Smith menghubungi Eddie Bond, pemimpin band profesional Smith yang telah membuka peluang untuk seorang vokalis. Bond menolaknya, menganggap Presley lebih baik menyetir truk karena kamu tak pernah menjadi seorang penyanyi. Pada bulan Juni, rekaman demo dari sebuah ballad Without You yang ia tujukan untuk dinyanyikan penyanyi remaja, Presley didatangkan oleh studio tersebut. Para pemirsa mulai terkesima dan penasaran terhadap siapa yang menyanyikannya. Phillips menyadari bahwa rekaman tersebut berulang kali diputar pada acara tersebut. Pada saat jam terakhir acara tersebut, Presley diwawancarai saat siaran. Phillips bertanya kepadanya apakah perguruan tinggi yang ia masuki mengklarifikasi warna kulitnya karena beberapa pendengar menganggap ia berkulit hitam. Kemudian, trio tersebut merekam sebuah lagu bluegrass, Blue Moon of Kentucky karya Bill Monroe, lagi-lagi dengan gaya berbeda dan memakai efek jeda yang Sam Phillips juluki slapback. Trio tersebut tampil di depan publik untuk pertama kalinya pada 17 Juli di Bonaire Club. Presley masih memakai gitar ukuran anak-anaknya. Pada akhir bulan, mereka tampil di Overton Park Shell dengan Slim Whitman menjadi perhatian utama sebelum kerumunan besar, membuat Presley mengocok-kocok lututnya saat tampil. Lebar pantatnya turut mendukung gerakannya, yang menyebabkan wanita muda di audien mulai berteriak. Presley cepat mengembangkan kepercayaan dirinya di atas panggung. Gerakannya adalah sebuah hal alami, namun ia sangat terpengaruh terhadap apa yang bereaksi. 2 pekan kemudian, Presley tampil di Louisiana High Ride. Acara yang berbasis di Shreveport tersebut disiarkan pada 198 stasiun radio di 28 negara bagian. Presley memperbarui kontrak manajemennya pada Agustus 1955, mengangkat Parker menjadi penasehat istimewanya. Parker dan Phillips menjalin kesepakatan dengan RCA Victor pada 21 November untuk mengakui sisi kontrak dari Presley dengan bayaran $40.000. Karena masih berusia 21 tahun, Presley dianggap masih kecil, sehingga ayahnya menandatangani kontraknya. Pada 10 Januari 1956, Presley membuat rekaman-rekaman pertamanya untuk RCA di Nashville bertindak sebagai penyanyi yang sekarang didukung Mort Black dan Fontana. Pada 12 Maret 1956, Elvis mengambil sebuah rumah bergaya peternakan 1 lantai di sebuah kawasan pemukiman di Audubon Street, Memphis. Rumah tersebut dicantumkan dalam majalah nasional. RCA Victor merilis album debut eponim Presley pada 23 Maret. Digabung oleh 5 rekaman Sun yang sebelumnya belum dirilis. 7 lagunya yang baru direkam memiliki keragaman yang besar. Terdapat 2 lagu country dan sebuah nada bounce pop. Pada 24 Maret 1958, Presley dikonskripsi dalam Angkatan Darat Amerika Serikat atas niatan sendiri di Fort Chaffee, dekat Fort Smith, Arkansas. Saat di Freeport, Presley bertemu Priscilla Beaulieu yang berusia 14 tahun. Mereka kemudian menikah setelah menjalin hubungan selama 7,5 tahun. Dalam biografinya, Priscilla berkata bahwa meskipun ia khawatir hal tersebut akan meruntuhkan karirnya, Parker menganggap Presley mendapatkan penghormatan populer. Ia bisa melayani negaranya sebagai prajurit biasa ketimbang dalam pelayanan sipil. Presley pulang ke Amerika Serikat pada 2 Maret 1960 dan dihormati dengan diberi pangkat sersan pada 5 Maret. Kereta mengangkutnya dari New Jersey ke Tennessee, dan Presley turun di tempat-tempat pemberhentian terjadwal untuk menyambut para penggemarnya.
Pada malam 20 Maret, ia masuk studio RCA di Nashville untuk memotong track untuk sebuah album baru bersama dengan sebuah single, Stay On You, yang kemudian dirilis dan menjadi hit nomor 1. Parker sekarang mendorong Presley masuk jadwal pembuatan film, berfokus pada perumusan, terutama film-film komedi musikal berbiaya besar. Presley mula-mula mengambil peran yang lebih serius, namun saat dua film dalam suasana lebih dramatis, Flaming Star 1960 dan Wild in the Country 1961 kurang meraih kesuksesan komersial. Pada paruh dekade pertama, 3 album soundtrack Presley menjadi hit nomor 1 pada tanggal lagu pop yang datang dari film-filmnya, seperti Can't Help Falling in Love 1961 dan Return to Sender 1962. Tak lama sebelum Natal tahun 1966, lebih dari 7 tahun sejak mereka mula-mula bertemu, Presley menyiapkan hubungannya dengan Priscilla Beaulieu. Mereka menikah pada 1 Mei 1967, dalam sebuah upacara besar di kamar mereka di Aladdin Hotel. Anak tunggal Presley, Lisa Marie, lahir pada Februari 1968. Pada masa saat ia makin tak senang dengan karirnya. Dari 8 single Presley yang dirilis antara Januari 1967 dan Mei 1968, hanya 2 single yang masuk 40 besar. Sementara itu, Presley dan istrinya makin merenggang, kemudian terpisah pada 23 Februari 1972 setelah Priscilla menjalin hubungannya dengan Mike Stone, seorang pembimbing karate Presley. Dampak perceraian Presley ia sekarang menjadi makin tak pugar. 2 kali pada tahun tersebut ia mengalami overdosis, menjalani 3 hari dalam keadaan koma di kamar hotelnya setelah insiden pertama. Presley dan Linda Thompson berpisah pada November 1976, dan ia berpacaran dengan Ginger Alden. Ia bertunangan dengan Alden 2 bulan kemudian, meskipun beberapa temannya mengklaim bahwa ia tak memiliki niat serius untuk menikah lagi. Di samping kesehatannya menurun, ia masih sangat berniat untuk melakukan konser. Ia sangat tertekan di atas panggung, sehingga ia sulit bicara, dan tak bisa menampilkan gerakan signifikan apapun. Presley dijadwalkan terbang ke Memphis pada sore 16 Agustus 1977 untuk memulai perjalanan keliling. Pada siang harinya, Ginger Alden menemukannya tak bernyawa di kamar mandinya. Upaya untuk memulihkannya gagal, dan ia resmi dinyatakan wafat pada pukul 15.30 di Baptist Memorial Hospital. Dugaan kejahatan terhadap kematian penyanyi tersebut mencuat. Pada 8 bulan pertama tahun 1977 sendiri, ia telah menenggak lebih dari 10.000 dosis sedatif, amfetamin dan narkotik, semuanya atas nama Elvis. Lisensinya ditangguhkan selama 3 bulan. Menjelang masa berkabung pada 1994, otopsi Presley dibuka lagi. Dr. Coroner Joseph Davis menyatakan, tak ada data apapun yang mendukung kematian akibat obat-obatan. Sampai di sini biografi singkat Elvis Presley. Nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.